Bidik Mahasiswa T 2019-1411. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bab haji dan umroh. Berikut penjelasannya. Berhaji merupakan rukun kelima dari rukun Islam, yaitu yang mana rukun yang dinamakan rukun ialah wajib dilakukan untuk setiap umat Islam. Namun ada syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku bagi setiap orang tentunya. Langsung saja kita gali apa sih haji itu. Di sini ada pengertian haji menurut bahasa dan juga menurut istilah. Nah, haji menurut bahasa artinya ialah al-qasdu atau menyengaja sesuatu. Sedangkan umroh ialah menurut bahasanya artinya berziarah atau mengunjungi atau datang. Nah, secara istilah haji adalah menyengaja untuk datang ke Baitullah atau ke Ka'bah Al-Mukarram untuk melakukan beberapa kegiatan ibadah dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan, yang telah berlaku untuk haji sendiri. Nah, sedangkan haji dan umroh itu sama pengertiannya, cuman ada rukun-rukun yang tidak terlaksana di umroh namun terlaksana di haji. Lanjut saja, di sini ada syarat-syarat haji. Syarat wajib haji dan juga syarat umroh itu sama, yaitu yang pertama ialah beragama Islam, yang kedua ialah berakal sehat, yang kedua ialah baligh, yang ketiga merdeka, dan yang kelima ialah mampu. Nah, di sini baik mampu dalam hal ekonomi, mampu dalam hal kendaraan, keamanan, dan juga tentunya sehat jasmani dan rohaninya, seperti itu. Nah, lanjut saja, di sini ada rukun-rukun haji dan wajibnya haji. Dimulai dari rukun haji terlebih dahulu. Jadi apa sih rukun-rukun haji? Rukun haji di sini ada beberapa, yaitu yang pertama tentunya ihram atau berniat untuk mengerjakan haji dan memakai pakaian ihram dengan meninggalkan semua yang dilarang atau yang diharamkan dalam berhaji. Lalu yang kedua ialah wukuf di Padang Arafah atau berhenti di Padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dimulai waktu duhur sampai pada terbitnya fajar di tanggal 10 Zulhijjah. Lalu selanjutnya di sini ada tawaf atau berkeliling Ka'bah. Yang dimaksud tentunya di sini adalah tawaf ifadah, dan yang keempat yaitu sa'i atau berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Selanjutnya di sini ada tahalul atau menggunting rambut kepala yang minimal cukurannya atau guntingannya itu paling sedikitnya 3 helai rambut. Nah, selanjutnya di sini ada tertib atau berurutan dari rukun yang pertama sampai rukun yang terakhir. Sedangkan rukun-rukun dari umrah sendiri itu sama seperti rukun haji, namun yang membedakan adalah dalam umrah tidak dilaksanakan wukuf, karena wukuf ini hanya dilaksanakan pada bulan-bulan haji atau bulan Zulhijjah. Nah, selanjutnya di sini ada wajib haji. Wajib haji yaitu yang pertama ihram dari mikot atau dari tempat yang telah ditentukan dan masanya tertentu. Yang kedua yaitu berhenti di Musdalifah sesudah tengah malam, di malam hari raya haji sesudah datang dari Padang Arafah. Lalu yang ketiga yaitu melontarkan Jumratul Aqobah pada hari raya haji. Selanjutnya ada melontarkan 3 jumrah yang dilaksanakan pada tanggal 11, 12, dan juga 13, yang mana setiap lemparannya itu melempar dengan sebanyak 7 batu kecil atau kerikil. Nah, selanjutnya di sini ada bermalam di Mina, dan yang terakhir yaitu tawaf wada. Sedangkan wajibnya ada yang terakhir, yaitu yang terakhir menjauhkan diri dari segala larangan yang diharamkan atau muharramat. Sedangkan yang diwajibkan bagi umroh itu hanya 2. Yang pertama ihram dari mikot makani saja yang dimaksud, dan yang kedua meninggalkan semua hal yang diharamkan atau yang dilarang dalam melaksanakan ihram. Nah, lalu apa sih bedanya rukun dan wajib di dalam haji ini? Jadi rukunnya haji ini
adalah bagian-bagian dari pelaksanaan haji yang wajib dilaksanakan dalam menunaikan ibadah haji, dan apabila ada rukun yang tidak dilaksanakan maka hajinya itu nggak sah dan wajib mengulang tahun depan. Hajinya itu wajib diulang di tahun depan. Sedangkan wajib haji itu bagian-bagian di dalam pelaksanaan ibadah haji yang harus dilaksanakan selama ibadah haji, dan apabila ada salah satu wajib haji yang tidak dilaksanakan maka harus diganti dengan membayar dam atau membayar denda, seperti itu. Dam di sini akan dijelaskan di slide selanjutnya. Salah satu dari wajib haji dan juga wajibnya umroh ialah meninggalkan segala sesuatu yang dilarang atau yang diharamkan saat melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Lalu apa saja sih hal-hal yang dilarang ini? Jadi di sini ada beberapa hal yang dilarang, yaitu yang pertama khusus bagi pria, yaitu dilarang untuk memakai pakaian yang berjahit saat ihram. Lalu yang kedua yaitu dilarang untuk memakai tutup kepala seperti kopiah atau topi sewaktu ihram. Dan yang ketiga, memakai sepatu yang dapat menutupi mata kaki selama waktu ihram. Yang kedua ialah larangan bagi wanita saja, yaitu dilarang untuk memakai tutup muka dan sarung tangan ketika ihram. Lalu di sini ada larangan bagi wanita juga pria. Yang pertama yaitu memotong dan mencabut kuku. Yang kedua memotong atau mencukur rambut kepala, mencabut bulu badan lainnya, menyisir rambut kepala karena dikhawatirkan rontok, dan selanjutnya mencabut bulu hidung. Nah, yang nomor 3 yaitu memakai harum-haruman pada badan, pakaian maupun rambut kecuali telah dipakai sebelum ihram. Dan selanjutnya ada memburu atau membunuh binatang darat dengan cara apapun ketika dalam ihram. Selanjutnya di sini ada mengadakan perkawinan atau mengawinkan orang lain atau menjadi wakil dalam akad nikah atau melamar seorang. Nah, selanjutnya ada bercumbu rayu dengan syahwat atau bersenggama. Di sini ada lagi yang mencaci maki, mengumpat, bertengkar, mengucapkan kata-kata yang kotor, dan lainnya. Selanjutnya ada memotong atau menebang pohon atau mencabut segala macam yang tumbuh di tanah haram. Nah, itu adalah hal-hal yang dilarang dalam melaksanakan ihram atau dalam melaksanakan haji dan umrah. Tentunya dalam hal yang dilarang ini ada denda yang diberikan bagi mereka yang melanggar. Apa saja dendanya? Yaitu yang pertama, di sini ada pembagian damnya atau ada pembagian dendanya. Yang pertama bagi orang yang tidak melaksanakan wajibnya haji, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa bagi mereka yang tidak melaksanakan wajibnya haji atau mereka yang tidak melaksanakan wajibnya umroh akan dikenakan denda atau dam. Di sini bagi mereka yang tidak melaksanakan salah satu wajib haji, damnya yaitu berupa menyembelih seekor kambing atau berpuasa selama 10 hari, yang mana 3 harinya dilaksanakan selama masih menjalankan ibadah haji, dan yang 7 harinya dilaksanakan ketika berada di negaranya masing-masing. Nah, yang kedua yaitu pelanggaran atau sanksi bagi orang yang melanggar larangan sebelumnya atau larangan yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu dendanya berupa 1. Menyembelih seekor kambing, atau berpuasa 3 hari, atau bersedekah 3 sok kepada fakir miskin. Lalu yang ketiga, dam bagi orang yang berburu atau membunuh binatang darat, itu sanksinya berupa pertama menyembelih binatang yang semisalnya. Apabila dia menyembelih kambing, maka sanksinya berupa kambing juga. Atau yang kedua, bila tidak ditemukan binatang yang semisal, bisa diganti dengan bersedekah kepada fakir miskin seharga binatang yang dibunuh, gitu. Baik menyembelih binatang maupun bersedekah harus dilaksanakan di tanah haram itu. Lalu yang ketiga yaitu berpuasa dengan menghargakan yang dibunuhnya dengan beberapa gantang kurma. Ganti puasanya setiap 1/4 gantang puasa 1 hari. Seperti itu. Jadi bisa dengan menyembelih binatang semisalnya, atau yang kedua diganti dengan bersedekah, atau yang ketiga
itu berpuasa. Lalu yang keempat itu ada sanksi bagi mereka orang yang memotong pohonan di tanah haram. Yang pertama yaitu sanksinya menyembelih seekor unta atau sapi bagi mereka yang memotong atau yang menebang pohon yang besar. Lalu sanksinya menyembelih seekor kambing apabila orang tersebut menebang pohon yang kecil. Selanjutnya di sini yang terakhir ada denda atau dam bagi mereka orang-orang yang melakukan senggama antara suami istri di saat ihram, yaitu di sini ada ketentuan yang berlaku yang apabila senggama ini dilakukan sebelum tahalul awal atau sebelum bercukur awal, itu hajinya itu batal dan dia wajib membayar kafarat atau denda. Nah, sedangkan apabila senggama ini dilakukan setelah melakukan tahlul awal atau setelah bercukur awal, ini hajinya tidak batal tapi dia tetap wajib membayar dam. Nah, apabila haji yang batal karena melakukan senggama ini, maka dia wajib menyelesaikan hajinya, tapi di tahun selanjutnya dia wajib mengulang kembali hajinya tersebut. Nah, lalu apa saja dendanya? Dendanya di sini ada 4 macam, yaitu yang pertama menyembelih unta atau sapi, atau menyembelih 7 ekor kambing, atau bersedekah makanan sebesar harga unta atau sapi yang diberikan kepada fakir miskin. Lalu yang keempat yaitu berpuasa seharga unta dan sapi. Seharga unta atau sapi, yakni dengan ketentuan tiap-tiap 1 mud adalah 1 hari puasa, seperti itu. Selanjutnya di sini ada pembagian ibadah haji. Ibadah haji di sini dibagi menjadi 3 menurut pelaksanaannya. Yang pertama haji ifrad, yang kedua haji tamattu, dan yang ketiga haji qiron. Haji ifrad adalah mereka melaksanakan ibadah haji terlebih dahulu lalu melaksanakan umrohnya. Sedangkan haji tamattu adalah mereka melaksanakan umrohnya terlebih dahulu lalu baru melaksanakan hajinya. Lalu yang ketiga yaitu haji qiron. Haji qiron ini melaksanakan ibadah haji dengan ibadah umroh secara bersamaan. Nah, untuk haji tamattu dan haji qiron ini dikenakan dam atau denda, yang mana sanksinya atau dendanya itu sama dengan mereka yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban haji, seperti itu. Itulah sekian sedikit penjelasan tentang haji dan umroh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.